ini pepatah Banjar yang populer gitu. Jadi kalau kita melihat tahi, melihat kotoran lah, kita anggap kotoran manusia atau misalnya, itu bilanya larut ke banyu masih berguna aja. Artinya si kotoran tadi masih berguna. Berguna apa? Biasanya banyak lundu nang memakan nih. Banyak lundu nang memakan nih. Artinya tuh, walaupun inya tahi larut di sungai, masih terpakai aja, masih ada aja manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemuan pulang kita di Hairi Channel. Dan pada hari ini ulun hendak berkisah nang atau mau olah konten nang lain pada biasanya lah. Nah, kalau biasanya kita berjalanan, kemudian beli lihat makan dan sebagainya, hari ini ulun tertarik tentang paribahasa atau peribahasa atau pepatah-pepatah orang Banjar yang menurut ulun ini perlu untuk kita dokumentasikan gitu. Jadi sebelumnya ulun itu terpikir hendak bawalah buku mengumpulkan peribahasa-peribahasa yang mungkin ada di Facebook, ada di mana itu kita kumpulkan, kita olah buku. Tetapi ternyata uh, itu sudah ada nama ulah gitu. Sudah ada nama ulah dan ulahannya itu luar biasa gitu. Luar biasa. Ini adalah karya Bang Nurhalis Majid. Nurhalis Majid isinya adalah peribahasa atau ungkapan-ungkapan atau pepatah-pepatah Banjar yang terdokumentasikan dengan baik sekali gitu. Dan tidak hanya satu buku, tetapi ada 4 buku. Nah, ada 4 buku. Yang ulun mungkin ketahui terbitan yang mana berdahulu lah. Yang jelas bukunya ada Tatarang Tangguk. Nah, ini buku Tatarang Tangguk ngarannya. Kemudian ada buku juga Di Jamak Jibril. Nah, Di Jamak Jibril. Imbah itu pulang ada juga buku judulnya Nabawa Betanang di sini. Nah, judul bukunya Bawa Betanang, dan sebutin lagi ada judul bukunya Hambar Satrup. Nah, nah Hambar Satrup jar. Nah, dari 3-4 macam buku ini kita mungkin ini menjadi konten pertama untuk selanjutnya kita bisa running sampai konten-konten seterusnya yang membahas tentang pepatah-pepatah Banjar yang ada dalam buku-buku ini. Dan ulun sudah minta izin dengan Bang Halis, ujar ulun hendak bawa konten YouTube, boleh kah? Ujar Sidin boleh aja gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah dapat izin Sidin, dan kita mencoba ini ulun bahasa Banjarnya kada Banjar Banar lah. Jadi kalau bubuhan pian itu mungkin orang Banjar. Jadi Banjar itu kalau secara teoritisnya itulah ada 2 jar buhan Banjar. Bahasa Banjar ini ada 2. Yang pertama adalah Banjar Hulu dan kedua adalah Banjar Kuala. Nah, Banjar Hulu itu adalah Banjar-Banjar yang bahasanya itu sangat kental. Artinya jar orang tuh Banjar Banar gitulah, Banjar Banar. Itu ada di kawasan hulu sungai lah, dari mungkin anggap saja dari Tapin, Martapura sudah agak kehuluan, tapi kita hulukan lagi, anggap Tapin, Kandangan, Barabai, Tanjung, Amuntai dan seterusnya itu, termasuk Alabiu, termasuk Kalua dan sebagainya, itu yang termasuk adalah Banjar Hulu. Kemudian yang Banjar Kuala, nah Banjar Kuala ini pengaruhnya adalah pengaruh Sungai Barito, kemudian Banjarnya itu ada di Marabahan, kemudian Banjarmasin, Banjarbaru, termasuk mungkin juga Tanah Laut lah, Tanah Laut. Nah, itu termasuk dengan kawasan Banjar Kuala. Dan ulun kebujuran lahir di Banjarmasin, kemudian ganal sekolah yang masih di Banjarmasin, begawi kawin hanyar di Banjarbaru. Jadi bahasa Banjarnya ulun ini sudah agak tercampur gitu, ada tercampur di Sambat Banjar Kuala ya, sudah tercampur banar jualan bahasa-bahasa lain. Tetapi untuk membahas nang ini ulun sebisa mungkin mencoba menggunakan bahasa Banjar, walaupun kada Banjar Banar gitulah. Kada Banjar Banar. Jadi nah, dari 4 buku ini ulun tertarik dengan yang Tatarang Tangguk dulu lah yang kita bahas. Tatarang Tangguk ini ada banyak sekali pepatahnya, ada banyak sekali paribahasanya. Kalau kita lihat halamannya ini ada 399 halaman. Nah, 399 halaman. Kalau melihat
rata-rata satu peribahasa itu dibahas dalam 2 sampai 3 halaman. Maka kalaunya di sini 300 atau 400 halaman, maka ya sekitar 200 peribahasa ada di dalam buku ini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ini kira-kira bubuhan pian rancak mendengar peribahasa inilah. Peribahasa yang pertama, ujar Bang Halis, tulisannya di sini adalah baguna tahi larut jar. Nah, pian pernah kalau mendengar istilah baguna tahi larut nih. Nah, baguna tahi larut ini kalau menurut penjelasan Sidin ini, di sini ulun bacakan sedikit adalah, jadi peribahasa ini sepintas seperti kasar di Sidin, atau mungkin memang kasar. Biasanya memang diucapkan dengan nada marah, kecewa, dan segala macam kekesalan. Maknanya adalah kritik tajam pada orang yang tidak memberi manfaat atau tidak berguna pada suatu kelompok atau suatu komunitas. Nah, jadi ada istilah anu ikam nih jar, baguna tahi larut jar. Nah, itu kan ungkapan-ungkapan yang disampaikan dengan nada kesal atau dengan nada marah, dan biasanya itu disampaikan untuk orang-orang yang dianggap tidak berguna gitu. Artinya anggapannya, misalnya ini minta maaf, misalnya ada orang nang pengoler disuruh kada mau di apa ya, kada mau gitu, disuruh kuitan anu tukarakan ini kada hakunnya, lalu jar kuitannya ikam nih jar baguna tahi larut jar. Nah, itu istilah bahasa anu baguna tahi larut. Kenapa jadi jar orang tuh berguna tahi larut? Ini minta maaf bahasanya kasar, tahi dan sebagainya, tapi ini pepatah Banjar yang populer gitu. Jadi kalau kita melihat tahi melihat kotoran lah, kita anggap kotoran manusia, atau misalnya itu bilanya larut ke banyu masih berguna aja. Artinya si kotoran tadi masih berguna apa? Biasanya banyak lundu nang memakan nih. Banyak lundu nang memakan nih. Artinya tuh walaupun inya tahi larut di sungai masih terpakai aja, masih ada aja manfaatnya, daripada nang tadi jadi nang kuitan nih kan anu minta tukarakan ini kada mau, itu kan kada berguna misalnya. Nah, ungkapan itu muncul istilah baguna tahi larut. Nah, itu yang pertama lah. Kita mungkin dalam satu konten berolah membahas atau beberapa bahasan lah, beberapa kata yang ada di dalam buku ini. Tadi yang pertama adalah baguna tahi larut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini adalah talinga rinjingan ya. Nah, talinga rinjingan lah. Jadi talinga rinjingan ini ulun tadi membaca sekilas, memang antara di buku dan ulun, pemahaman ulun seorang itu kadang agak agak berbeda, tapi kita coba ikuti yang ada di buku. Jadi kalau penjelasan Bang Halis tentang talinga rinjingan ini, itu adalah gambaran bahwa untuk mengetahui seseorang itu terlihat dari sikapnya gitu, menyikapi sesuatu. Nah, seseorang dalam menyikapi sesuatu. Jadi rinjing itu, rinjing tahu ya, kalau rinjing lah, rinjing wajan. Nah, rinjing itu bila di tengahnya panas, telingannya panas juga biasanya gitu. Nah, jadi kalau ini nih bahasa di sini, jar Bang Halis, kalau ingin mengetahui minyak di dalam rinjing itu dingin atau panas, cukup pegang kuping periuknya, artinya dijapai telinga rinjingnya itu dijapai, tahu tuh bahwa dalamnya tuh panaskah, dinginkah gitu. Nah, ini merepresentasikan, jadi kuping periuk itu, telinga rinjing itu merepresentasikan minyak yang ada di dalamnya gitu, minyak yang ada di dalamnya. Kuping panas berarti minyaknya panas juga aja. Nah, ini gambaran telinga rinjingan. Ulun belum menangkap secara penuh artinya. Coba kita lihat, baca di sini. Peribahasa ini lahir fungsinya sebagai otokritik agar tidak cepat emosi, tidak cepat marah, atau melakukan tindakan yang berbahaya. Tindakan hendaknya terstruktur sesuai porsi dan derajatnya. Jangan berlebihan, sederhana saja. Kemampuan mengkonfirmasi diperlukan. Apalagi di era sekarang berita bohong dikonsumsi setiap hari. Kemampuan mengkonfirmasi rendah, literasi juga rendah. Kalau telinga rinjingan, maka akan kalap, tidak berkesudahan. Nah, jadi kalaunya sekilas membaca ini, telinga rinjingan ini adalah respon seseorang terhadap sesuatu gitulah.
Jadinya merespon cepat, kadang memahami isinya. Nah, itu telinga rinjingan bila mendengar sesuatu langsung aja merespon tuh padahalnya kada paham apa yang dibahas tuh. Nah itu telinga rinjingan. Ini bisa juga pang lah kalau dahulu tuh lah ulun kada inget lah apa jar orang tuh bilanya orang tuh naba pandir, misalnya di Higa tuh ada orang berdua pandir, kemudian ini menelinga lalu menyahuti juga padahalnya kada paham apa yang dipandirakan orang berdua itu namanya huti juga. Nah itu biasa juga disambat telinga rinjingan gitu, telinga rinjingan. Nah gambar ini memang kayak itulah telinga rinjingan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dimamah hanyar ditaguk. Nah ini kita baca dulu. Kalau bahasa Indonesianya itu dimamah hanyar ditaguk, bahasa Indonesia itu dikunyah dulu jar, hanyar baru ditelan, dikunyah dulu baru ditelan. Nah ini bermakna agar cerdas dalam menerima suatu informasi, tidak asal percaya suatu berita yang diterima, cek and recheck, mencari sumber kebenarannya dulu, bila benar baru diterima. Nah jadi dimamah dulu hanyar ditaguk. Nah jadi istilah kita makan itu, makan wadai, mamah dulu wadai itu hanya ditaguk, jangan langsung disuap langsung ditaguk. Nah itu bisa kebungkalanan. Nah istilah Banjarnya di sini terjemahannya adalah bahwa bila kita menerima informasi, menerima berita kah apakah, itu harus kita cerna dulu, bujur-bujur kita paham, hanyar kita tangkap, hanyar kita taguk gitu beritanya itu, informasinya itu. Misalnya orang di situ nah ada kebakaran, bujur-bujur dulu kita lihati dulu, bujur kata kebakaran atau kada, hanyar kemudian kita umpat mencatok lonceng. Nah kayak itu. Jangan misalnya mendengar kabar anu jar di situ kebakaran jar, lalu abut mencatok lonceng kada tahu lagi bujur atau kadanya. Nah itu istilah dimamah dulu hanyar ditaguk. Nah 3 buting sudah lah. 3 buting sudah. Kemudian ini ada istilah kada mamak dijarang ya. Nah kada mamak dijarang ini kaitannya biasanya lawan gumbili atau singkong. Gumbili atau singkong. Nah singkong atau ubi yang nyaman itu direbus. Kalau direbus sebentar saja sudah renyah, itu mamak ngarannya. Singkong atau ubi yang sudah menjadi kayu walaupun lama merebusnya tidak akan menjadi renyah atau mamak. Kada mamak dijarang mengumpamakan singkong yang tidak renyah tersebut. Maknanya orang yang tidak bisa diberi nasihat, sudah diberitahu tapi tidak menurut, nasihat yang disampaikan diabaikan, tidak dipedulikan. Nah jadi kalau dalam terjemahan di buku ini kada mamak dijarang ini adalah orang-orang nang kalau bahasa Banjarnya tuh muol tuh kada apa yo, kada pemahaman, kada maasi dipadahi itu nah kada masuk. Nah itu kada mamak dijarang ya, artinya anu diberi nasihat itu tapi kada menurut, sudah dipadahi aja, tahu aja, diberitahu tapi kada menurut. Nah itu istilah kada mamak dijarang. Nah dalam di buku ini dijelaskan juga bahwa istilah kada mamak dijarang ini sama lawan muul tadilah, muul atau kada masuk banyu jar. Nah jadi orang Banjar tuh biasanya ada istilah kada masuk banyu jar. Nah itu artinya sudah diberi nasihat tapi kada masuk. Nah itu sama dengan istilah kada mamak dijarang. Nah ini mungkin kita bisa jual sambil menerjemahkan secara lain. Misalnya adakah kira-kira terjemahan lain soal kada mamak dijarang nih? Nah ulun coba sambil melihat di sini anunya. Nasihat dimaksud bukan sekedar saja pura-pura, apalagi hanya ditempatkan sebagai pemanis. Kada mamak dijarang akan tetap dilekatkan pada orang tersebut karena ketika dalam keputusan yang diambil akhirnya tidak sesuai dengan masukan dan nasihat. Nah jadi memang secara terjemahannya itu tadi adalah orang-orang yang sudah diberi nasihat tapi kemudian kada dipakainya gitu. Artinya kada nasihat-nasihat itu dibiarkan aja, kada pedulinya. Jadi contohnya misalnya orang rapat kemudian masuk nih anu nih apa saran-saran, usul tapi nang dipilihnya tetap kehendaknya juga. Misalnya artinya usulan-usulan orang itu kada didengarakannya gitu, kada masuk anu usulan-usulan orang itu, tetap inya pada
pada pemikiran inya dan sebagainya. Nah itu disambut orang pahajar kada mamak di jarang jar. Nah mungkin itulah istilah kada mamak di jarang. Bila pian ada terjemahan lain silahkan aja di komen kena di bawah ini. Nah yang terakhir sebetulnya banyak lagi nih karena kita sambung pulang lawan konten-konten yang berikutnya supaya jangan kepanjangan. Karena pun kepanjangan buan pian pulang kasihan mano apa mendengarkan kepanjangan ini aja sudah 14 menit. Nah 14 menit jadi kita 15 menitan sebuting konten ya kalau. Nah yang terakhir ini edisi yang pertama ini di Haire Channel ini tentang paribahasa dan apa istilah Banjar. Ini namanya manimpakul. Nah manimpakul lah, aduh tahu ya kalau timpakul, kalau timpakul nang iwak nang keluncat-keluncat di batang banyu biasanya. Nah timpakul nyamanya ada batang larut. Nah beluncatnya ke batang larut tuh karena punya batangnya tinggalan, ada batang lain pulang beluncat pulangnya supaya apa kawat harus jalan gitu, kada umpat tinggalan lawan batang. Nah manimpakul ini kalau kita baca di sini diambil dari kata timpakul. Nah timpakul tadi ya binatang tadi nang di batang-batang banyu biasanya atau di lumpur-lumpur ada timpakul. Itu nama binatang yang hidup di dua alam. Karena hidup dua alam dia mudah beradaptasi, mampu hidup pada situasi apapun. Saat air pasang maupun air surut tetap hidup. Bila hidup bisa hidup juga di atas tanah, di dalam lumpur, bisa juga di batang banyu hanyut. Nah pada kondisi apapun dia bisa hidup dengan nyaman. Nah jadi manimpakul ini memang ada dua stigma gitu, dua stigma, ada positif ada negatif. Positifnya adalah artinya orang nama nimpakul ini nya pintar beradaptasi gitu pintar mencari badan nyaman, pintar gitu beradaptasi, bisa menyesuaikan diri, itu orang menimpakul. Tapi dari sisi negatifnya biasanya orang menimpakul ini harus nyamannya aja, biasanya hendak nyamannya aja. Misalnya ini ada batang timbul tadi, ada batang timbul banyak dulunya di situ, karena ini batang ini pindah hendak tinggalan, dicarinya pulang batang timbul lain, umpat pulangnya di batang timbul yang lain yang hanyar hidup. Nah itu istilah orang menimpakul. Paribahasa ini lahir tentunya pada masyarakat pinggiran sungai karena timpakul hidup di sungai. Paribahasa yang sepadan dengan manimpakul ini adalah umpat batang timbul. Nah jadi tadi bujur tuh umpat batang timbul yang juga menggambarkan situasi sungai. Pada masyarakat gunung tidak kenal timpakul bujur juga. Di gunung ada timpakul ya loh. Nah sehingga paribahasa ini jarang terdengar kalau bagi masyarakat yang bukan tinggal di daerah sungai. Nah jadi lebih dimaknai sebagai sindiran dan nasihat sekaligus bahwa hidup harus jujur, punya prinsip, pendirian, komitmen, empati, dalam bahasa sekarang disebut integritas, sehingga terhormat. Kita coba lihat lagi lah. Lahirnya peribahasa ini menggambarkan orang Banjar sangat benci pada sifat licik. Masa perjuangan kemerdekaan, peribahasa ini ditujukan kepada para pengkhianat yang tidak memiliki pendirian. Nah jadi itu tadi manimpakul ini ada dua apa tuh, dua makna, tapi lebih kepada sisi negatif gitu kalau orang memakai istilah manimpakul ini pada sisi negatif. Nah tadi contoh pada masa perjuangan kemerdekaan, peribahasa ini ditujukan kepada para pengkhianat yang tidak memiliki pendirian, berada di dua kaki, pura-pura ikut berjuang tapi pada waktu bersamaan berkawan dengan penjajah, cari selamat, ingin mudahnya saja dan tidak mau menanggung risiko. Nah itu manimpakul. Nah itu manimpakul. Garis besarnya adalah sisi positifnya orang manimpakul ini dia pintar beradaptasi, tapi sisi negatifnya kalimat manimpakul biasanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak memiliki pendirian, dalam artian ini pertama umpat batang ini, bila batang ini pindah tinggalan, beluncatnya ke batang lain, bila hendak tinggalan pulang beluncat pulang. Nah itu istilah manimpakul. Nah bila pian-pian ada pengertian lain tentang istilah manimpakul ini, silahkan aja di komen di bawah inilah. Nah jadi ini dulu edisi pemulaan kita tentang paribahasa dan ungkapan Banjar. Tadi hanya berapa buting tuh? 5 buting kalau nggak 6 buting. Nah karena kita
sambung pulang di konten berikutnya yang masih isinya ini banyak banget lagi bahan kita. Jadi kalau sebulan 2 bulan bola konten kada habis nih membahas sebuting-sebuting. Nah, itulah beberapa peribahasa dan ungkapan yang disampaikan pada konten pertama ini tentang bahasa Banjar. Ini tadi sekali lagi diambil dari buku Tatarang Tangguk ulahan Bang Nurhalis Majid. Nah, bila pian ada saran atau mungkin pian ada apa nang handap pian takunakan ini peribahasa ini apa artinya, pian komen di bawah karena kita bahas. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.